Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Rahasia Desa Pesugihan, Kemakmuran yang Menuntut Korban Nyawa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa yang terlupakan oleh waktu, ada rahasia yang terpendam jauh di bawah tanah, terkubur dalam darah, kesepian, dan pengorbanan. Desa Tirta Asih, tempat yang dihuni oleh orang-orang dengan wajah ceria dan kaya raya, menyimpan kegelapan yang jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan siapapun yang menginjakkan kaki di sana. Kehidupan di desa ini tampak sempurna, tapi di balik itu ada kesepakatan gelap yang melibatkan jiwa, sebuah perjanjian yang tidak hanya mengikat orang-orang yang tinggal di sana, tetapi juga siapapun yang berani datang dan menantang nasib mereka. Andi, seorang pemuda biasa yang mencari petualangan di dunia yang tak dikenal, tidak tahu bahwa langkah kakinya akan membawanya ke dalam perut rahasia yang paling mengerikan. Keinginannya untuk menemukan kebenaran membawa dia pada sebuah perjalanan yang lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Sesampainya di Tirta Asih, ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah bisikan di angin, sebuah perasaan bahwa desa ini tidak semestinya seperti ini. Namun ada yang lebih menakutkan dari sekadar rahasia. Ada kekuatan yang menjaga desa ini dengan cengkraman yang tak terlihat, kekuatan yang sudah ada jauh sebelum Andi lahir. Dan dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Lela, seorang gadis desa yang tampak biasa, ternyata membawa rahasia kelam yang sudah turun-temurun dalam darahnya. Cinta dan pengorbanan menjadi garis batas antara hidup dan mati bagi dirinya, dan Andi yang entah bagaimana terjerat dalam kisahnya. Bersama-sama, mereka akan menghadapi kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan otot atau keberanian semata. Apakah Andi dan Lela mampu mengungkapkan kebenaran yang terkubur dalam desa ini? Dan apakah mereka siap menghadapi konsekuensi dari pengorbanan yang mereka pilih? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Andi baru saja melangkah keluar dari bis yang membawanya dari kota besar menuju desa Tirta Asih. Desa yang konon katanya menawarkan kedamaian dan ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Begitu turun, Andi merasa udara segar menampar wajahnya. Angin sejuk berhembus dari arah sawah yang membentang luas. Setiap langkah Andi terasa ringan, seolah-olah desa ini menyambutnya dengan hangat. Namun, meskipun keindahan alam desa ini memikat, ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sebuah perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Desa ini terlalu tenang, terlalu sempurna. Andi mengedarkan pandangannya. Rumah-rumah besar dan terawat dengan baik, ladang yang subur, serta warga yang tampak selalu tersenyum. Tidak ada yang tampak kekurangan. Tidak seperti kebanyakan desa yang ia kenal, di mana kehidupan serba sederhana dan penuh tantangan. Selamat datang Andi,
Suara Pak Parto, kepala desa yang menyambutnya dengan senyum lebar, membuat Andi terperanjat. Pak Parto adalah pria berusia sekitar 50-an, mengenakan pakaian adat desa yang tampak rapi dan bersih. Di tangannya, ia memegang buku catatan tua yang tidak bisa lepas dari pandangannya. Andi merasakan kehangatan dalam sapaan Pak Parto. Namun di balik senyum itu, ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Pak Parto menggiring Andi menuju balai desa, tempat warga berkumpul. Warga desa lainnya menyapa Andi dengan keramahan yang tampaknya tak terputus. Mereka memperlakukannya layaknya seorang tamu kehormatan. Semua itu terasa berlebihan, terlalu sempurna. Andi merasa seolah-olah desa ini sengaja dibuat untuk menunjukkan sisi terbaiknya. Ketika mereka tiba di balai desa, Andi disambut dengan jamuan makan yang melimpah. Semua orang terlihat senang, seolah pertemuan ini sudah lama dinantikan. Namun, ada hal yang ganjil. Setiap kali ia bertanya lebih jauh mengenai kehidupan di desa, warga selalu mengalihkan topik dengan alasan yang samar. Tentang ladang, tentang cuaca, tentang kehidupan sehari-hari. Tetapi tak ada satupun yang menjelaskan lebih jauh mengenai sejarah atau asal-usul Tirta Asih. Ada semacam penghindaran, dan itu membuat Andi semakin penasaran. Sementara itu, pada malam harinya, ketika Andi berbaring di tempat tidur, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang berat. Sekilas ia melihat bayangan bergerak di luar jendela kamarnya. Andi bangkit, berjalan menuju jendela, dan mencoba melihat dengan jelas. Tak ada apa-apa di luar, hanya gelap malam yang menenangkan. Tapi perasaan aneh itu tetap ada. Sesuatu yang gelap sedang mengintai desa ini, dan Andi merasa ia mulai berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Pagi berikutnya, Andi melanjutkan perjalanan menjelajahi desa. Ia ingin tahu lebih banyak tentang tempat yang baru saja ia kunjungi. Saat berjalan di sepanjang jalan desa, ia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Lela. Lela adalah seorang gadis sekitar 20 tahun, dengan mata yang tajam dan ekspresi yang cenderung serius. Terkesan berbeda dengan warga desa lainnya yang ramah dan riang. Lela tampak penuh beban. "Kau baru datang ke Tirta Asih, kan?" Lela bertanya, suara rendah dan penuh kehati-hatian. "Ya, benar," jawab Andi. "Desa ini memang luar biasa, sangat damai dan indah." Lela tampak ragu sejenak, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan namun tertahan. "Kau tidak tahu apa-apa tentang desa ini, Andi," katanya dengan suara hampir berbisik. Semua yang terlihat indah di luar itu hanyalah topeng. Ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Andi yang mendengar pernyataan itu merasa cemas. Ia tahu Lela bukan orang sembarangan. Ia bisa merasakan ketegangan dalam kata-katanya. Lela kemudian mengajak Andi berjalan ke pinggir desa, jauh dari perhatian warga lain. "Ada tradisi di desa ini yang disebut malam ketujuh," kata Lela. Matanya tidak menatap Andi, melainkan kosong, seolah ia sedang menatap jauh ke dalam ingatannya. Setiap 7 tahun sekali sebuah upacara dilakukan di sini, dan pada malam itu seseorang dari luar desa akan dipilih untuk menjadi korban. Itu adalah bagian dari perjanjian yang sudah berlangsung berabad-abad. Andi terdiam. "Tunggu, korban, apa maksudmu?" Lela menundukkan kepala, tampak cemas. "Mereka memilih pendatang, Andi. Mereka harus mengorbankan seseorang untuk menjaga kekayaan dan keberuntungan desa ini. Jika mereka tidak melakukannya,
semuanya akan hancur. Andi tercengang. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin sebuah desa bisa terjebak dalam perjanjian seperti itu. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Lela cepat-cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya ingin kau berhati-hati. Malam ketujuh sudah dekat, kau harus pergi sebelum semuanya terlambat." Kata-kata itu menghantui Andi sepanjang hari. Ia merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Lela sudah memperingatkan, tetapi Andi merasa ia harus tahu lebih banyak. Pada malam hari, Andi tidak bisa tidur. Penasaran dengan apa yang telah diceritakan Lela, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang desa ini. Ia menyelinap keluar dari penginapan dan menuju ke balai desa, tempat yang menurut Lela menyimpan banyak rahasia. Andi merasa ada sesuatu yang mengganjal di sana, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Setibanya di sana, ia menemukan pintu belakang balai desa sedikit terbuka. Perlahan ia masuk, berusaha tidak menimbulkan suara. Di dalam ruangan itu, Andi menemukan banyak barang yang aneh. Barang-barang yang tampaknya milik orang luar, seperti jam tangan yang tergores, sepasang sepatu, dan kalung emas. Semua benda itu terkumpul di rak besar di sudut ruangan, dengan tampilan yang sangat terorganisir. Namun, yang paling mengherankan adalah simbol-simbol aneh yang tergambar di dinding. Gambar-gambar itu tampak seperti tulisan kuno, dan di antara gambar-gambar itu, Andi bisa melihat gambaran seorang pria yang terikat pada tiang besar, dikelilingi oleh bayangan hitam yang menyeramkan. Ada rasa ngeri yang tiba-tiba menyergapnya. Andi merasa seolah-olah ia tengah menginjakan kaki di tempat yang sangat terlarang. Baru saja Andi hendak berbalik dan keluar, suara langkah kaki mendekat. Andi panik, menyembunyikan dirinya di balik lemari besar yang ada di ruangan itu. Tak lama setelah itu, pintu terbuka dan Pak Parto serta beberapa warga desa lainnya masuk, membawa sebuah sesaji. Mereka meletakkan sesaji itu di altar yang terdapat di tengah ruangan, sementara Pak Parto mulai berbicara dengan suara rendah, seolah mempersembahkan sesuatu. "Perjanjian kita harus tetap dipenuhi. Tidak ada yang boleh menghalangi malam ketujuh kali ini," ujar Pak Parto dengan suara yang dalam dan serius. Andi semakin terperanjat. Ia mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Lela bukanlah sekadar cerita, melainkan kenyataan yang harus ia hadapi. Andi terbangun di tengah malam, gelisah dan tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, matanya terus terbelalak, memikirkan apa yang telah Lela katakan kepadanya siang tadi. Malam ketujuh. Kata-kata itu berputar-putar di pikirannya, membentuk bayangan yang semakin nyata. Ada ketakutan yang perlahan mulai menggerogoti rasa aman yang tadinya ia rasakan di desa ini. Sudah hampir tengah malam, dan udara di luar kamar terasa semakin dingin. Andi duduk di tepi tempat tidurnya, berpikir. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara-suara di luar. Langkah kaki yang berat dan seragam, seperti sebuah ritus yang sudah terorganisir dengan rapi. Ada keanehan dalam suara itu, sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Ia memutuskan untuk keluar. Tanpa sepatu, hanya mengenakan pakaian tidur, Andi perlahan membuka pintu dan melangkah keluar, berusaha secepat mungkin menuju tempat yang sepi. Selama beberapa menit, ia hanya bisa mendengar deru napasnya sendiri yang menggema di sepanjang jalan desa yang sunyi. Tak ada orang lain yang tampak, namun suara itu semakin mendekat.
Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari balik pepohonan yang tinggi. Andi terkejut, tapi ia segera menyembunyikan dirinya di balik dinding sebuah gudang kayu yang sudah lapuk. Dengan hati berdebar, ia menatap ke arah jalan utama desa, tempat suara langkah kaki itu berasal. Perlahan, muncul sekumpulan orang-orang yang berpakaian serba hitam, berjalan dengan langkah yang sangat teratur. Mereka menuju balai desa, tanpa menoleh atau berbicara satu sama lain. Andi merasa ada yang sangat tidak biasa dengan pertemuan ini. Ia terus mengamati, meskipun tubuhnya terasa gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar upacara biasa. Sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi. Andi memutuskan untuk mengikuti mereka dari belakang, menjaga jarak yang cukup jauh supaya tidak terlihat. Ia melangkah pelan-pelan, berusaha menghindari bercak-bercak cahaya dari lampu desa yang masih menyala. Sampai di depan balai desa, Andi mendekat lebih lagi dan bersembunyi di balik pohon besar yang tumbuh di dekatnya. Ia melihat Pak Parto dan beberapa warga desa lainnya tiba di area lapangan terbuka yang terletak di dekat balai desa. Di tengah lapangan, terdapat sebuah patung besar yang menakutkan. Patung itu berbentuk manusia dengan mata yang kosong, mulut yang ternganga lebar, dan tubuh yang tampak seperti terbuat dari batu hitam mengkilap. Meski patung itu tak bergerak, Andi merasakan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah patung itu hidup dan bisa melihat mereka. Warga desa yang kini berkumpul di sekitar patung mulai menyalakan api di beberapa titik dan meletakkan sesaji berupa buah-buahan, bunga, dan benda-benda lainnya di sekitar patung itu. Andi masih menyembunyikan diri, tapi hatinya berdebar-debar. Ia bisa mendengar suara Pak Parto yang mulai berbicara dengan lantang, meski kata-katanya sulit ia pahami. Ya Tuhan, kami datang untuk memenuhi perjanjian. Kami tahu ini adalah bagian dari takdir kami. Jangan biarkan kita terpuruk dalam kegelapan. Kami mempersembahkan ini sebagai tanda kesetiaan kami pada perjanjian yang telah dibuat. Tiba-tiba, Andi merasa ada yang mengamati dirinya. Sebuah suara berat terdengar, begitu mengerikan, seolah berasal dari bawah tanah. Suara itu bergema, memenuhi seluruh ruang udara. Jangan menghindar anak manusia, kau telah melihat terlalu banyak. Andi terkejut. Suara itu datang entah dari mana, dan ia merasa tubuhnya seperti terikat oleh suatu kekuatan yang tak tampak. Ia mencoba bergerak, namun seolah ada tangan tak terlihat yang mengikat kakinya. Siapa yang berbicara? Andi berusaha berbisik pelan, tetapi suaranya tercekat. Di sekitar patung, cahaya api mulai menyala lebih terang, dan bayangan hitam muncul di udara, berputar-putar seperti asap yang hidup. Andi merasa dirinya semakin terjebak, namun ia tetap tidak bisa bergerak. Dari antara bayang-bayang itu, muncul sosok besar yang perlahan-lahan mendekat. Bayangan itu seperti tubuh manusia, namun ukurannya jauh lebih besar, dengan mata merah yang menyala dan tangan yang panjang dan berbulu lebat. Andi merasa tubuhnya kaku, seolah dikuasai oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Dalam kepanikan, ia mencoba memejamkan mata dan mengatur napas, berharap sosok itu tidak melihatnya. Tapi semakin lama, bayangan itu semakin jelas, semakin mendekat, dan Andi merasa seluruh tubuhnya dipenuhi oleh ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Sosok itu berhenti di depan patung besar, dan warga desa mulai bersujud, mengangkat tangan mereka ke langit,
seolah memohon kepada entitas yang tak terlihat untuk menerima pengorbanan mereka. Andi bisa merasakan hawa yang semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengancam keselamatan hidupnya. Ia baru sadar bahwa apa yang sedang terjadi di desa ini bukan hanya sekadar kepercayaan kuno, melainkan sebuah perjanjian dengan kekuatan jahat yang telah ada sejak lama. Andi tak bisa menahan diri lagi. Ia berlari secepat mungkin, mencari tempat untuk bersembunyi lebih jauh. Namun tubuhnya terasa lemah dan napasnya semakin berat. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Jika ada cara untuk menghentikan semua ini, ia harus menemukannya sebelum malam berakhir. Andi berlari tanpa arah, berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari pusat upacara yang semakin mengerikan itu. Namun, meskipun ia sudah berlari dengan cepat, kegelapan malam itu seolah mengejarnya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan rasa takut menggelayuti pikirannya. Ia tahu, jika ia tidak berhati-hati, ia bisa menjadi korban berikutnya. Selama beberapa menit, Andi berlari, menyusuri jalanan sempit di desa yang tak dikenalnya. Udara malam terasa semakin dingin, dan di balik semak-semak, ia mendengar suara bisikan halus yang terdengar seperti desisan. Andi membekap mulutnya, berusaha untuk tetap tenang. Suara itu datang dari berbagai arah, semakin dekat, semakin jelas. Ia merasa seolah seluruh desa ini mengawasinya. Namun setelah beberapa saat, Andi menemukan tempat yang aman. Ia bersembunyi di balik sebuah gudang kayu yang terletak di ujung desa. Hanya ada satu jalan keluar dari desa ini. Sebuah jalan kecil yang mengarah ke hutan lebat. Di sanalah Andi berencana untuk bersembunyi. Meskipun ketakutan mencekam, ada satu hal yang membuatnya tak bisa berhenti. Ia harus melawan desa yang telah terjerat dalam perjanjian gelap ini. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki. Perlahan, Andi menatap ke celah di balik dinding kayu gudang. Di depannya, berdiri seorang pria tua yang mengenakan pakaian serba putih. Itu adalah Pak Parto, kepala desa yang selama ini ia anggap ramah dan penuh kehangatan. Tapi sekarang, di bawah cahaya bulan yang redup, Pak Parto terlihat berbeda. Mata pria itu tampak kosong, terkesan jauh lebih dalam, seolah tidak ada jiwa yang tertinggal. Pak Parto mendekat ke gudang, dan Andi merasakan ketegangan yang semakin besar. "Kau tidak akan bisa pergi, Andi." Suara Pak Parto terdengar dalam dan menggetarkan. "Kau sudah melihat terlalu banyak. Tidak ada jalan keluar dari Tirta Asih." Andi menahan napasnya, tidak bergerak, seolah berharap Pak Parto tidak bisa melihatnya. Tetapi, kenyataannya, Andi tahu, ini adalah momen kritis. Jika ia tetap bersembunyi, ia tidak akan bisa mengubah nasibnya. Jadi, ia memutuskan untuk menghadapi pria itu. Dengan penuh keberanian, Andi keluar dari persembunyiannya dan menghadapi Pak Parto. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Andi. Suaraannya hampir tidak terdengar, tetapi ada keteguhan yang muncul di dalam dirinya. "Mengapa semua orang tampak begitu senata sempurna? Apa yang kalian sembunyikan?" Pak Parto menatap Andi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sejenak, keheningan mengisi udara antara mereka. Kemudian, Pak Parto berbicara. Suaranya rendah dan penuh beban. "Kami terjebak dalam perjanjian ini, Andi. Semua yang ada di sini, rumah, ladang, kehidupan kami,
Semua itu adalah hadiah dari kekuatan yang jauh lebih besar. Dan untuk mempertahankan semua ini, kami harus memberikan pengorbanan. Andi merasa tubuhnya membeku. Pengorbanan? Tanyanya gemetar. Jadi, kalian benar-benar mengorbankan orang luar. Seperti yang Lela katakan, Pak Parto mengangguk pelan. Itulah harga yang harus kami bayar. Setiap 7 tahun sekali, seorang pendatang dipilih untuk dikorbankan. Mereka akan membawa kemakmuran bagi desa, dan desa akan terus hidup makmur. Tanpa pengorbanan itu, semuanya akan hancur. Andi merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Semua warga desa yang tampak ramah, begitu berlimpah dengan harta benda, ternyata hidup dengan mengorbankan orang luar. Dan ia bisa saja menjadi korban berikutnya. Dan apa yang terjadi pada mereka yang dipilih? Tanya Andi, suara hampir serak. Pak Parto menatap Andi dengan sorot mata yang penuh penyesalan. Mereka tidak akan pernah kembali, Andi. Jiwa mereka akan terkunci dalam kutukan, dan tubuh mereka akan menjadi bagian dari kekuatan itu. Setiap malam mereka akan menguliti diri mereka sendiri, melepaskan lapisan demi lapisan daging mereka, sampai tak ada yang tersisa. Itu adalah azab bagi mereka yang terpilih. Andi merasa mual, hatinya bergejolak mendengar cerita mengerikan itu. Semua yang terjadi di desa ini adalah permainan kegelapan, dan ia baru saja terjebak di dalamnya. Tidak ada jalan keluar, atau begitu ia kira. Tapi sesuatu di dalam diri Andi berkata bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Ia harus melawan. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini, untuk menghentikan pengorbanan yang tak berkesudahan ini. Saya akan menghentikan ini, Pak Parto, kata Andi dengan tekad yang bulat. Saya tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut. Pak Parto tersenyum sinis. Kau tidak akan bisa, Andi. Perjanjian ini sudah ada sejak berabad-abad. Tak ada yang bisa mengubah takdir desa ini. Namun Andi tidak mundur. Ia telah mendengar cukup banyak untuk tahu bahwa ada cara untuk menghentikan semua ini. Ia mengingat kata-kata Lela bahwa ada kunci untuk menghancurkan kutukan ini. Ia hanya perlu menemukan itu. Kunci yang tersembunyi di antara sejarah desa yang terlupakan. Pagi itu, Andi merasa seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi buruk. Namun kenyataan yang dihadapinya bahkan lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Desa Tirta Asih yang tenang dan damai, dengan rumah-rumah kayu yang rapi dan ladang yang subur, ternyata menyimpan rahasia mengerikan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak bisa duduk diam lagi. Setelah percakapan dengan Pak Parto, Andi tahu bahwa waktunya tidak banyak. Pengorbanan harus segera dilakukan, dan ia bisa jadi adalah orang berikutnya yang dipilih untuk dibawa ke altar kegelapan. Andi berpikir keras, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan semua ini? Bagaimana cara melawan perjanjian yang sudah berlangsung selama berabad-abad? Berjalan menyusuri jalanan desa yang masih sepi, Andi memikirkan apa yang Lela katakan tentang kunci yang tersembunyi. Apa itu? Kunci untuk menghancurkan kutukan. Kunci untuk membebaskan desa ini dari belenggu kekuatan gelap yang mereka sembah. Matahari sudah mulai terbit, tapi Andi merasa seperti tak ada cahaya yang benar-benar menembus kegelapan hatinya. Ia harus mencari jawaban, dan ia harus segera bertindak.
Andi berjalan menuju perpustakaan kecil yang ada di desa, tempat di mana ia pernah melihat banyak buku tua yang sepertinya jarang dibaca. Mungkin di sana ada petunjuk yang bisa membantunya. Perpustakaan itu terletak di sudut desa, jauh dari keramaian. Ketika Andi tiba, pintu perpustakaan terbuka, namun suasana di dalam terasa sunyi, seolah ada sesuatu yang menunggu. Andi melangkah masuk dan segera menuju rak buku yang tertata rapi, penuh dengan debu. Ia mulai mencari buku-buku lama yang mungkin menyimpan cerita tentang sejarah desa ini, atau bahkan lebih penting, tentang perjanjian yang mengikat mereka. Setelah beberapa menit mencari, Andi menemukan sebuah buku besar dengan sampul yang sudah pudar. Judulnya hampir tidak terbaca, tetapi ia merasa buku ini adalah yang ia cari. Ia membuka halaman pertama dan membaca dengan cepat. Buku itu ternyata berisi sejarah panjang desa Tirta Asih, tentang pendiriannya, perkembangan ekonominya, dan tentang perjanjian dengan kekuatan gelap. Andi membaca dengan cermat. Ternyata, perjanjian itu dimulai ratusan tahun yang lalu, ketika seorang pendeta kuat datang ke desa ini. Pendeta tersebut membawa tawaran dari entitas yang tidak dikenal, sebuah kekuatan gelap yang menawarkan kemakmuran dan kehidupan abadi bagi penduduk desa, asalkan mereka mau mengorbankan jiwa pendatang setiap 7 tahun sekali. Para penduduk yang hidup dalam kemiskinan menerima tawaran itu dengan mudah, dan sejak saat itu, desa ini menjadi makmur, namun dengan harga yang sangat mahal. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Andi menemukan sebuah catatan kecil di antara halaman-halaman terakhir buku itu. Catatan itu berisi petunjuk tentang kunci yang dimaksud Lela, sebuah artefak kuno yang tersembunyi di dalam desa, di tempat yang sangat terlindung. Kunci itu, menurut catatan, dapat menghancurkan perjanjian dan membebaskan desa dari kutukan yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Namun, untuk menemukannya, seseorang harus memiliki hati yang murni, karena hanya mereka yang tidak terikat dengan kutukan yang bisa mengaksesnya. Andi merasa sedikit lega. Ini adalah harapan yang ia cari. Namun, ia juga sadar bahwa pencariannya tidak akan mudah. Ia harus menemukan tempat tersembunyi itu dan memperoleh kunci yang mampu mengakhiri penderitaan ini. Tapi di sisi lain, ia juga tahu penghalang terbesar yang ia hadapi adalah penduduk desa itu sendiri. Mereka tidak akan membiarkan siapapun merusak perjanjian yang telah memberikan mereka segalanya. Ketika Andi menutup buku itu, ia mendengar suara langkah kaki di luar perpustakaan. Cepat-cepat, ia menyembunyikan buku itu di balik bajunya dan keluar dari ruangan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam dan penuh perhatian. Itu adalah Ibu Warti, seorang perempuan yang sudah lama tinggal di Tirta Asih. Ibu Warti menatap Andi dengan pandangan yang tajam. "Kau mencari sesuatu, anak muda?" tanyanya dengan suara serak, namun dalam nada yang tidak bisa ditandingi. Andi terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. "Tidak, Bu. Hanya mencari beberapa buku lama," jawabnya, berusaha tidak terlihat cemas. Ibu Warti tersenyum tipis. "Kau harus berhati-hati, Andi. Ada banyak hal yang tidak bisa kau ketahui tentang desa ini. Tidak semua pengetahuan itu akan membebaskanmu. Kadang, lebih baik jika kita tetap tidak tahu."
Andi merasa seolah ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata Ibu Warti. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia harus melanjutkan pencariannya, meskipun bahaya mengancam di setiap langkahnya. Setelah beberapa detik hening, Andi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. "Terima kasih, Bu. Saya akan berhati-hati," jawabnya. Meskipun dalam hati ia tahu bahwa perjalanan ini akan semakin sulit. Andi keluar dari perpustakaan dan segera menuju hutan yang terletak di pinggiran desa. Ia merasa di sanalah kunci itu mungkin tersembunyi, di dalam rerimbunan pohon yang gelap dan penuh misteri. Hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah ia benar-benar bisa menghentikan kutukan yang telah menjerat desa ini. Ia harus menemukan kunci tersebut dan menghancurkan kekuatan gelap yang telah menguasai Tirta Asih. Malam mulai turun ketika Andi menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan. Udara terasa lembab, dan suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar asing di telinga Andi. Suara burung malam yang tak dikenal, desisan angin yang mengerikan, dan gelegar ranting yang patah di bawah langkahnya. Semua itu membuat Andi merasa seperti sedang berjalan di ambang jurang, menuju kegelapan yang lebih dalam. Ia tahu bahwa pencariannya kali ini tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga mentalnya. Andi harus melewati berbagai halangan, dan ia tidak bisa menunggu lebih lama. Desa ini semakin gelap, dan waktu yang tersisa semakin sedikit. Pengorbanan berikutnya mungkin sudah dekat, dan ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bagian dari siklus mengerikan itu. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin lebat pepohonan yang menghalangi pandangannya. Hutan ini bukan hanya gelap, tetapi juga penuh dengan atmosfer aneh yang membuat Andi merasa tidak nyaman. Setiap langkahnya semakin lambat, karena perasaan seperti ada yang mengintai. Andi menoleh ke belakang, namun hanya melihat bayang-bayang pepohonan yang bergerak dengan lembut tertiup angin malam. Ia teringat pesan dari Ibu Warti, perempuan tua yang peringatannya masih terngiang di telinganya. Tidak semua pengetahuan itu akan membebaskanmu. Kata-kata itu membuat Andi merasa ragu. Apakah ia benar-benar harus melanjutkan pencariannya? Apa yang akan terjadi jika ia berhasil menemukan kunci itu? Namun Andi tahu bahwa ia sudah terlanjur berada di sini. Ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan tekad yang semakin kuat, ia terus melangkah, mencari petunjuk lebih lanjut yang mungkin bisa membawanya ke tempat yang dijanjikan. Setelah beberapa saat berjalan, Andi tiba di sebuah clearing kecil di tengah hutan. Di tengahnya terdapat batu besar yang tertutup lumut, seolah-olah sudah ada di sana sejak zaman purba. Batu itu tampak seperti altar kuno, dan di atasnya ada ukiran yang hampir tidak terlihat, tertutup debu dan tanaman merambat. Andi meraba-raba permukaan batu itu, mencoba membaca ukiran yang ada, namun ia tidak bisa memahami maknanya. Tiba-tiba, ia merasakan getaran halus di udara, seolah-olah batu itu sendiri bergetar. Andi mundur sejenak, merasa khawatir. Namun saat ia melihat lebih dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Batu besar itu perlahan-lahan mulai terbuka, menampilkan ruang kosong di bawahnya. Ruang itu gelap, namun Andi merasa seolah ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Andi melangkah masuk. Ketika kakinya menginjak tanah dalam ruang itu, suara gemerisik terdengar. Tanah di bawahnya mulai bergerak, dan Andi dengan cepat menyadari bahwa ia berada dalam jebakan.
sebuah mekanisme kuno yang dipicu oleh kehadirannya. Dalam hitungan detik, ruang itu mulai dipenuhi oleh cahaya merah yang menyilaukan. Siapa yang berani memasuki tempat ini? Suara berat dan menggema muncul dari kegelapan, seperti suara serak dari kedalaman bumi. Andi terkejut. Suara itu datang dari arah yang tak jelas, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasinya. Aku hanya ingin mengakhiri kutukan ini, kata Andi dengan gugup, namun ia tidak mundur. Aku mencari kunci yang bisa membebaskan desa ini. Tiba-tiba di tengah kegelapan, muncul sosok bayangan tinggi yang berkilauan. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya dipenuhi oleh cahaya yang menyilaukan dan rambutnya yang panjang tergerai seolah melayang. Meskipun sosok itu tampak anggun dan indah, ada aura kegelapan yang kuat yang mengelilinginya. Kamu tidak tahu apa yang kamu cari, kata sosok itu, suara lembut namun penuh ancaman. Kutukan ini adalah takdir yang tidak bisa diubah. Kunci itu bukan untuk manusia seperti kamu. Ia milik mereka yang sudah terikat dengan kekuatan kami. Andi menelan ludah, merasa semakin terpojok. Tidak, desa ini harus bebas. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ini berlanjut. Sosok itu tertawa, dan tawa itu menggema di seluruh ruangan, menambah ketegangan yang sudah terbangun. Kau pikir kau bisa mengubah segalanya? Ini lebih dari sekadar perjanjian. Ini adalah bagian dari keseimbangan alam. Pengorbanan adalah harga yang harus dibayar untuk kemakmuran. Tanpa pengorbanan, dunia ini akan runtuh. Andi merasa tubuhnya semakin lemas, namun kata-kata yang diucapkan sosok itu menyulut api dalam dirinya. Ia tidak bisa membiarkan semua itu berlanjut. Aku tidak peduli dengan keseimbangan alammu, katanya dengan suara yang tegas. Desa ini tidak boleh dihancurkan oleh kutukan seperti ini. Tiba-tiba, sosok itu mendekat dengan gerakan cepat. Andi hanya bisa melompat mundur, menghindari tangan yang terulur menuju lehernya. Kekuatan dari sosok itu sangat kuat, lebih kuat dari apapun yang Andi bayangkan. Ia mulai merasakan tubuhnya terhisap oleh energi gelap yang mengelilinginya, mencoba menariknya ke dalam kegelapan abadi. Namun Andi tidak menyerah. Ia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya pada satu hal. Kunci untuk membebaskan desa ini. Dengan segala kekuatannya, Andi meraih batu besar yang tergeletak di tengah ruangan dan menekan bagian tertentu dari batu itu. Sesaat kemudian, batu itu berderak dan tiba-tiba sebuah suara gemuruh mengalun, menghentikan gerakan sosok tersebut. Sosok itu mundur, suara gemuruh semakin keras. Kau tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, teriak sosok itu, tetapi terlambat. Batu itu membuka dengan sendirinya, mengungkapkan sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di dalamnya. Di sana, tergeletak sebuah objek kuno yang berkilau, kunci yang dimaksud Lela. Andi segera mengambil kunci itu dan merasakannya dalam genggamannya. Suatu aliran energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kunci itu bukan hanya benda fisik, tetapi juga simbol kebebasan bagi Tirta Asih. Ketika ia memegangnya, Andi merasa bahwa kutukan itu mulai retak. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Dengan kunci di tangan, Andi keluar dari ruang tersebut, bertekad untuk menghadapi sosok yang mencoba menghentikannya.
Desa ini akan bebas, dan ia akan memastikan tak ada lagi jiwa yang harus mengorbankan diri untuk memenuhi keserakahan kekuatan gelap. Dengan kunci di tangannya, Andi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya telah berubah. Energi yang mengalir dari kunci itu terasa berat dan menggelegar di telinganya, seakan dunia sedang bergemuruh. Namun, meskipun ia merasa seolah ada harapan baru, perasaan itu segera tergantikan oleh ketakutan yang lebih besar. Sosok bayangan itu belum menyerah, dan kekuatan yang mengancam desa Tirta Asih semakin mendekat. Andi memegang kunci itu erat-erat. Perasaannya berkecamuk. Ini bukan akhir, bisiknya. Ini baru permulaan. Ia tahu, untuk benar-benar menghentikan kutukan yang mengikat desa ini, ia harus menghadapi kekuatan yang lebih besar, yang lebih gelap dari apapun yang ia bayangkan. Langkah Andi terhenti sejenak ketika ia mendengar suara dari belakangnya. Suara langkah kaki yang berat, dan kemudian suara gemerisik yang semakin dekat. Andi berbalik, dan dengan cepat, ia menyadari bahwa sosok bayangan itu sudah kembali. Ia tahu, ini adalah pertarungan yang tak bisa ia hindari. Sosok itu muncul dari kegelapan dengan langkah lambat, matanya berkilat-kilat dengan amarah. "Kau memang pemberani, anak muda," kata sosok itu dengan suara yang terdengar menggema dan penuh kebencian. "Namun kau tidak akan bisa melawan kami. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Kunci itu hanya akan membawa kehancuran." Andi menatap sosok itu dengan tegas. "Aku tidak akan membiarkan kalian terus mengendalikan desa ini. Semua pengorbanan ini harus berhenti. Kalian tidak punya kuasa atasku." Sosok itu tertawa, namun kali ini tawa itu terdengar lebih mengerikan. "Kau masih terlalu muda untuk memahami apa yang sedang terjadi di sini. Kekuatan kami sudah ada jauh sebelum desa ini terbentuk. Bahkan sebelum manusia mengenal kata takdir. Kunci itu tidak akan mengalahkan kami. Kami sudah menjadi bagian dari alam ini. Tanpa pengorbanan, tidak akan ada kehidupan." Andi merasa ketegangan semakin mengeras di udara. Sesuatu dalam kata-kata sosok itu mengusik pikirannya. Pengorbanan. Tanpa pengorbanan, tidak ada kehidupan. Ia tidak bisa membiarkan semua itu menjadi kenyataan. Desa ini sudah terlalu lama terjerat dalam kegelapan, dan ia tidak bisa membiarkan kutukan itu menguasai hidup mereka lebih lama lagi. Dengan kunci yang masih terpegang erat di tangannya, Andi mulai berbicara dengan lebih tegas. "Aku tahu kalian sudah lama menguasai desa ini, tapi aku akan menghancurkan perjanjian ini. Kekuatan kalian tidak sekuat takdir yang ada di tangan kami. Takdir bisa diubah, dan aku akan melakukannya." Sosok itu menghentikan langkahnya sejenak, dan untuk sesaat, udara terasa hening. Lalu, dengan gerakan cepat, sosok itu meluncur ke arah Andi, menciptakan angin kencang yang memaksanya mundur beberapa langkah. Namun, Andi tidak panik. Ia memfokuskan pikirannya pada kunci itu. Ia tahu, hanya dengan menggunakan kunci itu dengan benar, ia bisa mengalahkan kekuatan ini. Kunci itu mulai bergetar di tangan Andi. Cahaya merah yang menyelubungi sosok bayangan itu mulai redup, dan Andi merasa sesuatu yang kuat dan luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Dalam hati, ia berdoa agar kekuatan ini cukup kuat untuk menghentikan sosok yang mengerikan ini. Tiba-tiba, sosok itu menyerang lagi. Kali ini, serangannya lebih cepat dan lebih kuat.
Andi hanya sempat melangkah mundur, dan sekejap kemudian ia merasa tubuhnya terangkat ke udara, terlempar ke dinding batu di dekatnya. Rasa sakit memenuhi seluruh tubuhnya. Ia mendongak, melihat sosok bayangan itu berdiri di hadapannya dengan senyum kemenangan yang mengerikan. "Begitu mudah, kalian manusia memang lemah," kata sosok itu dengan nada penuh ejekan. Andi merasa kesakitan, tapi ia tidak mau menyerah. "Aku tidak akan mundur. Aku akan menyelamatkan desa ini," teriaknya dengan penuh semangat. Dengan segenap kekuatannya, Andi mengarahkan kunci yang masih terpegang ke sosok itu. Begitu ia menyentuhkan kunci itu ke udara di hadapannya, sebuah ledakan cahaya biru terang meledak, membanjiri seluruh ruangan dengan energi yang luar biasa. Kunci itu mulai mengeluarkan getaran yang semakin kuat, hingga cahaya yang terpancar darinya merobek kegelapan dan mengusir sosok bayangan itu. Sosok itu berteriak, tetapi teriakan itu segera tenggelam dalam suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Cahaya biru itu mengelilingi sosok bayangan, mendorongnya mundur hingga akhirnya sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Suara langkah kaki yang mengancam juga lenyap, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Andi terengah-engah, berdiri dengan tubuh yang hampir ambruk. Namun, meskipun tubuhnya terasa lelah dan nyeri, hatinya penuh dengan kemenangan. Sosok itu telah pergi. Kekuatan gelap yang menjaga desa Tirta Asih akhirnya runtuh, dan Andi tahu bahwa kutukan itu kini telah dihancurkan. Namun, meskipun kegelapan itu telah sirna, Andi tahu bahwa desa ini masih harus menanggung beban besar dari masa lalu. Desa ini telah terjerat dalam perjanjian yang tak terhitung jumlahnya. Dan Andi tahu, meskipun mereka telah bebas dari kutukan, mereka harus berjuang untuk memulihkan segalanya. Dengan kunci yang kini tidak lagi berkilau di tangannya, Andi mulai berjalan kembali ke desa, bertekad untuk membawa perubahan besar bagi Tirta Asih. Ini adalah awal dari perjalanan baru, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh warga desa. Setelah kemenangan besar di hutan, Andi kembali ke desa Tirta Asih dengan langkah yang penuh tekad. Meskipun ia berhasil mengalahkan sosok bayangan dan menghancurkan kekuatan gelap yang mengikat desa dalam kutukan lama, Andi tahu bahwa tugasnya belum selesai. Kegelapan telah pergi, namun bekas-bekasnya masih menghantui desa. Setibanya di desa, Andi disambut oleh penduduk yang kini tampak lebih cerah. Meskipun mereka masih tampak sedikit bingung dan terkejut dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan dan kemewahan, yang terbuat dari darah dan pengorbanan kini merasakan kebebasan untuk pertama kalinya. Kekuatan yang selama ini menguasai mereka telah runtuh, namun harga dari kebebasan itu harus dibayar dengan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Andi mendekati rumah Lela yang sudah menunggu dengan penuh harap. Wajah Lela terlihat lebih tenang, meskipun matanya masih menyimpan kepedihan yang dalam. "Andi," katanya dengan suara lembut, "kau berhasil." "Ya," jawab Andi, dengan senyuman lelah namun penuh arti. "Kita bebas, Lela. Akhirnya kita bebas dari kutukan itu." Namun, meskipun mereka telah meraih kebebasan, Andi tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Ketika ia membawa kunci itu kepada orang-orang desa, mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan mereka yang lama. Banyak dari mereka yang merasa bersalah karena telah terlibat dalam perjanjian gelap yang merusak.
kehidupan mereka yang penuh kemewahan ternyata dibangun di atas penderitaan orang lain. Keesokan harinya, Andi berkumpul dengan para tetua desa di balai desa. Mereka semua tampak muram, menyesali perbuatan mereka selama bertahun-tahun. Namun Andi berbicara dengan tegas, meyakinkan mereka bahwa perubahan harus dimulai dari mereka. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, katanya. Tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Kita harus membangun kembali desa ini tanpa ketergantungan pada kekuatan gelap itu. Mereka semua setuju, meskipun dengan kesedihan yang mendalam. Proses pemulihan dimulai, namun itu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak yang harus dipertanggungjawabkan, dan beberapa penduduk yang telah lama terperangkap dalam perjanjian itu harus menanggung akibatnya. Lela, yang merasa berutang nyawa kepada Andi, memilih untuk meninggalkan desa dan mencari cara untuk membantu orang lain yang mungkin terjebak dalam kutukan serupa. Aku ingin membuat segala pengorbanan ini berarti, katanya kepada Andi, sebelum akhirnya pergi jauh dari Tirta Asih. Aku akan mencarikan jalan agar mereka yang lain tidak perlu mengalami penderitaan seperti yang kita alami. Andi mengangguk, mendukung keputusan Lela meskipun hatinya berat. Ia tahu, meskipun mereka telah bebas dari kekuatan gelap itu, perjuangan untuk benar-benar melupakan masa lalu dan membangun kembali desa ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Mereka harus membayar harga untuk kebebasan yang mereka raih, dan mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa beberapa luka tidak akan pernah sembuh. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun Tirta Asih mulai berkembang kembali sebagai desa yang lebih damai, bayang-bayang masa lalu tetap terasa. Penduduk desa bekerja keras untuk menghapuskan pengaruh dari kekuatan yang dulu menguasai mereka. Namun, tidak semua orang dapat melepaskan diri sepenuhnya dari beban sejarah mereka. Beberapa warga desa merasa bersalah dan tidak bisa memaafkan diri mereka sendiri atas peran yang mereka mainkan dalam perjanjian gelap itu. Andi tetap tinggal di desa, memilih untuk menjadi seorang pemimpin yang terus mengingatkan orang-orang akan pentingnya moral dan kebebasan yang mereka raih. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah dibebaskan dari kutukan, tugasnya adalah memastikan bahwa desa ini tidak pernah jatuh ke dalam kegelapan lagi. Setiap malam, ia melihat langit yang gelap dengan bintang yang bersinar terang, dan ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kebebasan itu berharga, bahkan jika itu datang dengan pengorbanan yang besar. Namun, kebebasan tidak datang tanpa konsekuensi. Andi harus menerima kenyataan bahwa ia tak bisa mengubah semua hal. Kekuatan gelap yang mereka hadapi tidak hanya ada dalam dunia fisik, tetapi juga ada dalam jiwa manusia yang pernah terjebak dalamnya. Ia menyadari bahwa perjuangan ini tidak berakhir di sini, tetapi adalah perjuangan abadi yang akan terus dijalani oleh setiap generasi desa Tirta Asih. Hari itu, Andi berdiri di puncak bukit yang menghadap desa, melihat Tirta Asih yang kini jauh lebih terang, meskipun masih ada bayang-bayang dari masa lalu. Ia tahu bahwa desa ini, dengan segala kesedihannya, akan terus bertumbuh. Ia tersenyum pada kenyataan bahwa meskipun mereka kehilangan banyak hal, mereka tidak kehilangan harapan. Dan itu adalah awal yang baru bagi mereka semua. Tirta Asih, meskipun harus melalui banyak perubahan, akhirnya kembali menjadi desa yang damai. Warga desa bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan mereka, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Meskipun bayang-bayang masa lalu selalu ada,
Mereka tahu bahwa kunci untuk melanjutkan hidup adalah dengan menerima dan belajar dari kesalahan mereka. Andi, yang telah berhasil mengubah nasib desa ini, melanjutkan hidupnya sebagai penjaga kebenaran dan penerus semangat kebebasan. Ia tidak melupakan perjuangannya, namun ia juga tahu bahwa saatnya untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Lela, meskipun tidak lagi berada di desa, terus mengabdi pada tujuan mulia untuk mengungkapkan dan menghentikan praktik pesugihan yang tersembunyi di berbagai tempat lain. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti sampai dunia bebas dari kegelapan yang pernah menguasai Tirta Asih. Tahun demi tahun, desa itu perlahan melupakan kutukan yang pernah ada. Namun, mereka tidak pernah melupakan siapa yang telah membawa mereka keluar dari kegelapan. Nama Andi menjadi legenda, bukan hanya sebagai seorang pahlawan, tetapi sebagai simbol dari harapan dan kebebasan yang akhirnya berhasil mengalahkan kejahatan yang mengikat mereka begitu lama. Kisah ini berakhir dengan pesan bahwa kebebasan memang berharga, namun untuk mempertahankannya, setiap individu harus berjuang dengan tekad dan hati yang bersih. Meskipun kegelapan selalu mengintai, harapan selalu ada jika kita berani melawan. Kisah Tirta Asih mengajarkan kita satu hal yang tak bisa dipungkiri. Kebebasan itu datang dengan harga. Di sebuah desa yang tampaknya kaya dan makmur, tersembunyi sebuah kegelapan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup berani menggali lebih dalam. Andi, seorang pemuda yang datang dengan harapan akan petualangan, tak menyangka bahwa ia akan terjerat dalam jaring-jaring perjanjian yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebuah perjanjian yang mengancam untuk mengubah takdir hidupnya selamanya. Namun, dari cerita ini kita belajar bahwa tidak ada kekuatan gelap yang bisa bertahan selamanya jika ada seseorang yang cukup berani untuk melawan. Andi dan Lela, meskipun dihantui oleh masa lalu, memilih untuk menghadapi kegelapan itu dan membawa perubahan. Mereka menyadari bahwa kadang-kadang kebebasan tidak datang tanpa pengorbanan. Dan meskipun dunia ini penuh dengan rahasia dan misteri, mereka tetap memilih untuk berjuang demi kebaikan. Di balik semua kejahatan dan penderitaan, ada harapan. Ada kekuatan untuk mengubah takdir, untuk memilih jalur yang lebih terang, meskipun itu sulit. Tirta Asih mungkin telah terbebas dari kutukan, tetapi kebebasan itu datang dengan tanggung jawab besar untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam godaan kekuatan dan kekayaan yang tampak menggiurkan. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan. Dan lebih dari itu, ia mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati datang ketika kita memilih untuk melepaskan diri dari belenggu yang mengikat, termasuk dari godaan kekuatan yang bisa merusak jiwa. Tirta Asih adalah gambaran dari setiap keputusan yang kita buat. Apakah kita memilih jalan yang gelap demi kenyamanan sesaat, atau berjuang untuk sesuatu yang lebih murni meski penuh pengorbanan? Pada akhirnya, kita semua adalah penjaga takdir kita sendiri. Dan seperti yang ditunjukkan Andi dan Lela, setiap pilihan yang kita buat, tak peduli betapa sulitnya, akan menentukan masa depan kita. Jangan pernah takut untuk melawan kegelapan, karena dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya yang menanti untuk ditemukan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.